Assalamualaikum. Di sini saya Stefania Zahra Dan saya Muhammad Rizky Fathullah ingin memaparkan hasil identifikasi, analisis hingga rencana. untuk pengembangan wisata susur sungai yang bertempat di Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Jadi di pembahasan kali ini kami akan membagi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada gambaran umum, kemudian yang kedua ada landasan hukum, kemudian yang ketiga ada metodologi, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan rencana, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan gambaran umum, yaitu susur sungai Kota Banjarmasin adalah kegiatan wisata menyusuri Sungai Martapura hingga Sungai Barito menggunakan kapal kecil atau yang biasa disebut oleh masyarakat di sini yaitu kapal klotok. Mengelilingi sekitar Kota Banjarmasin menggunakan kapal klotok tersebut. Adapun fungsi utama Sungai Martapura dan Sungai Barito adalah sarana transportasi, wisata, kemudian yang terakhir ada prasarana pemenuhan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti mandi, cuci, dan kapus. Untuk budget, susur sungai khusus charteran berkisar antara 125.000 hingga 650.000 dengan kapasitas dalam satu kapal 15 hingga 20 orang. Namun berbeda halnya jika kita ingin memasuki wisata yang reguler, seperti contohnya dari Menara Pandang hingga Kampung Hijau dengan budget 10.000 per orangnya. Baik, akan saya lanjutkan. Pada bagian landasan hukum, susur sungai masuk dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai. Di dalam aturan ini, kawasan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu zona utara, zona barat, dan zona selatan. Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai dibagi menjadi 3 zona dan dirincikan lagi wisata-wisata yang berbasis sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Dapat dilihat warna yang berbeda adalah wisata yang kami temui saat kegiatan observasi lapangan. Adapun metodologi yang kami gunakan dalam penginputan data, kami mencari data primer dan data sekunder. Data primer kami dapatkan dari hasil survei lapangan, dan data sekunder yaitu kebijakan yang terkait dan literatur lainnya. Kemudian pada olah data, kami akan menganalisa dengan 4 metode analisis, yaitu 4A tourism, TAAC, dan SWOT. Pada outputnya, kami akan mendapatkan potensi dan masalah, kemudian mengeluarkan rencana. Pada alur perjalanan, pertama, susur sungai yang kami jalani dimulai dari dermaga Menara Pandang, kemudian menuju ke arah utara, menyusuri Sungai Martapura hingga bermuara ke Sungai Barito. Dari hasil survei lapangan, didapatkan 19 titik objek wisata dan potensi wisata. Berikut adalah sebaran titik objek daya tarik wisata yang kami lalui saat survei lapangan. Yang pertama ada Menara Pandang, kemudian ada Siring 0 km, kemudian ada Kampung Biru, Kampung Hijau, Museum Wasaka, Soto Bawah Jembatan, Kerambaikan, Jembatan Sungai Alalak, Industri Kayu, kemudian ada Pelabuhan Pelelangan Ikan Banjaraya, Pelabuhan Trisakti, Kubah Basiri, terus ada Kantor Wali Kota Banjarmasin, Taman Kelayan Barat, Pasar Sudi Mampir, Kampung Ketupat, Siring Bekantan, dan Masjid Sabilal Mutadin. Hasil analisis 4A dari masing-masing objek wisata didapatkan atraksi, amenity, accessibility, dan ancillary. Atraksi kami bagi menjadi 3, alam, budaya, dan buatan. Amenity kami bagi menjadi 2, sarana dan prasarana. Accessibility menjadi 2, alur darat dan air. Kemudian ancillary kami bagi menjadi 2, pemerintah dan lembaga. Dapat dilihat pada layar hasil-hasil analisis 4A yang kami buat.
Masuk pada pembahasan TALC, yang pertama tentang exploration. Di tahun 2016, susur sungai mulai dibuka. Kemudian masih di tahun yang sama, tentang improvement, dibentuknya surat keputusan wali kota nomor 25 tahun 2016 tentang pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai. Kemudian di tahun 2017 tentang development, di sini ada peningkatan fasilitas berupa dermaga dan juga peningkatan jumlah pengunjung. Pada tahun 2022, pada fase consolidation, jumlah pengunjung bertambah meningkat setelah terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2023, pada fase stagnation, wisatawan tidak terus menambah, kemudian fasilitas tidak ada pembaruan dan inovasi, serta promosi yang minim dan tur yang sederhana. Masuk pada analisis terakhir yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength pertama, susur sungai menggunakan Sungai Martapura dan Sungai Barito sebagai daya tarik wisatanya. Kemudian menjaga budaya lokal dengan menggunakan transportasi berbasis sungai. Tarif wisata yang terjangkau dan pengunjung tidak hanya dari penduduk lokal saja. Pada weakness, didapatkan paket tur wisata yang masih sederhana, tidak dapat meraup keuntungan yang lebih besar baik untuk pengelola maupun untuk kontribusi pemerintah. Kemudian kurangnya pendataan dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya kurangnya citra kota yang melengkapi setiap ODTW. Opportunity-nya, paket tur wisata yang dapat berinovasi, mendapat keuntungan yang lebih besar dengan inovasi menarik dari wisata susur sungai, dapat mengangkat susur sungai sebagai wisata hingga ke mancanegara. Yang terakhir, dapat menarik investor luar negeri. Tapi, ada ancamannya. Ancaman tersebut seperti tur wisata berbasis sungai di kota atau kabupaten sekitar lebih berinovasi dan beragam. Kemudian, wisatawan dapat berwisata dengan tarif yang terjangkau dan keindahan yang lebih beragam di kota atau kabupaten sekitarnya. Masuknya investor asing, akulturasi budaya, masuknya turis asing juga menjadi ancaman. Kemudian masuk pada pembahasan rencana. Pada pembahasan ini kami membagi dua, perencanaan dan pengembangan. Kemudian ada perencanaan pemeliharaan. Yang pertama di tahap perencanaan dan pengembangan ada penerangan sepanjang rute menuju objek daya tarik wisata. Kemudian ada penyediaan tempat persinggahan di beberapa titik yang dilengkapi sarana pelayanan umum seperti musola, toilet, tempat makan, kafe, dan sebagainya. Yang ketiga ada modifikasi kapal agar tetap dapat digunakan wisatawan dengan nyaman dan aman. Kemudian yang keempat ada sentral oleh-oleh, ciri khas kota Banjarmasin untuk wisatawan interlokal bahkan mancanegara. Yang kelima ada pengadaan paket wisata yang menghubungkan antar objek daya tarik wisata. Yang keenam ada melengkapi paket wisata dengan tour guide agar wisatawan mendapatkan informasi dari perjalanan yang dilakukannya. Kemudian pada pembahasan pemeliharaan, yang pertama ada inovasi warna dan bentuk kapal, kombinasi dengan citra kota sehingga melambangkan bahwa ini adalah kota Banjarmasin. Yang kedua ada pemeliharaan daerah aliran sungai dengan berkala agar sungai terjaga kebersihan dan keasriannya serta mencegah pendangkalan sungai. Yang ketiga ada pemeliharaan kawasan wisata yang berada pada paket tur yang ada. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wisata susur sungai, wisatawan dapat mengeksplor objek wisata lain di kota Banjarmasin yang berada di sepanjang Sungai Martapura hingga Sungai Barito. Wisata ini juga menjadi sarana untuk menggambarkan citra kota yang sesuai dengan julukannya yaitu Kota Seribu Sungai. Dengan penambahan dan pemeliharaan yang baik dan tepat
wisata ini dapat dikembangkan ke tingkat nasional maupun internasional. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.